ada di Rumah Sakit KTM. Apa kabar? Baik, salam sehat. Terima kasih buat Bu Dewi atas kerjasamanya dalam hal sharing ilmu, diklat pengetahuan terhadap teman-teman yang ada di RSKL. Ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelayanan itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah pelayanan keperawatan, bisa kita memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, salah satunya adalah bagaimana teman-teman memahami penerapan asuhan keperawatan melalui pemeriksaan fisik, ya, melalui pemeriksaan fisik. Jadi dalam hal ini ada yang memang nanti kita share atau kita cocokkan melalui Bu Dewi nanti di KTM bagaimana implementasi kasusnya. Bu Dewi, saya rubah judulnya hari ini pemeriksaan fisik, ya. Jadi supaya nyambung dengan anamnesis yang ada yang mau nanti disosialisasikan oleh Bu Dewi di lapangan, ya. Nah, pemeriksaan fisik ini tentunya sesuatu modal dasar bagi teman-teman bagaimana melakukan penerapan asuhan keperawatan, ya. Jadi pemeriksaan fisik ini kalau misalnya nih teman-teman ketemu pasien di lapangan, tentunya yang paling dituntut dari teman-teman itu bagaimana melakukan anamnesis atau pemeriksaan fisik dengan benar sesuai dengan yang sudah teman-teman adopsi dari kampus, gitu ya. Nah, dalam hal ini ada pemeriksaan fisik pada anak dan dewasa. Nah, tetapi dalam hal ini saya tidak terlalu memisahkan terlalu jauh karena kita ambil saja secara gambaran umum, ya. Gambaran umum, ya. Nah, sebelum kita bicara tentang pemeriksaan fisik, mungkin ada sedikit contoh-contoh kasus, ya. Misalnya teman-teman itu baik di IGD maupun di Ranap maupun di kamar bersalin, ya. Saya buat aja dulu seperti contoh kasus seperti ini, ya. Misalnya Tuan M datang, Tuan M umur 40 tahun masuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak, ya. Kemudian 2 hari yang lalu klien mengatakan saat ini sesak bertambah berat yang disertai dengan batuk-batuk, kemudian disertai dahak. Kemudian namun dahak sulit dikeluarkan. Nah, istri klien mengatakan bahwa awalnya klien hanya mengalami flu biasa. Saat bernapas, klien tampak berusaha keras sehingga kedua bahu terangkat. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan frekuensi napas 23 kali per menit, pola napas cepat dan dangkal, kemudian pada hidung nampak sekret dan disertai dengan kental dan berwarna hijau. Terdengar bunyi rongki pada kedua lapang paru, gitu ya. Nah, dalam hal ini kan tentunya kan teman-teman nggak mungkin langsung menemukan contoh-contoh kalimat seperti ini. Tentunya kan berhadapan dulu dengan pasien. Nah, dalam hal ini pemeriksaan fisik ini, nah tentunya yang kalau yang saya lihat di lapangan itu hanya fokus di tensi, nadi, suhu, pernapasan, itu kan hanya fokus ke situ. Nah, sementara tuntutan di penerapan asuhan keperawatan tidak seperti itu. Nah, teman-teman yang di kebidanan, di keperawatan, ya paham apa yang namanya dengan anamnesis head to toe, gitu kan. Nah, di sini sesuai dengan permintaan form yang ada, ya, yang ada di KTM. Nah, tidak hanya fokus di tensi nadi suhu kan tidak. Nah, tentunya dari berdasarkan form-form yang ada itu, ya ada identifikasi nama, riwayat keluhan, kemudian bagaimana dengan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki.
Nah, hal-hal seperti itulah yang dituntut oleh form yang sudah distandarkan di KPM. Nah, dalam hal ini nanti ujung-ujungnya kan ke asuhan keperawatan nih, gitu kan? Nah, kalau yang munculkan misalnya, kan sudah paham nih, kalau mau difoto boleh, nanti ini bisa di-download ya, materi saya ini bisa di-download nanti di akhir kegiatan. Nah, mungkin ini bisa difoto dulu oleh teman-teman, misalnya. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ya, kemudian aplikasi dengan form, misalnya. Nah, form-form yang ada di sana itu kan banyak nih, misalnya kalau saya lihat ada di form-form yang pasien-pasien dewasa, identifikasi pasien itu ada labelnya, itu nggak apa-apa lah, sudah dalam bentuk stiker. Kemudian ada data umum, pasien ranap, misalnya riwayat kesehatan, data psikologi, asesmen kondisi fisik. Nah, asesmen kondisi fisik ini mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, rambutnya kotor atau bersih, kemudian hidungnya yang kita lihat adalah bagaimana penciuman, bagaimana kalau misalnya pendengaran, kemudian leher, kemudian dada ini banyak isinya, ada jantung, ada paru, ada liver, kemudian masuk ke abdomen ini dibagi berapa kuadran, kemudian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, tentunya kan inilah yang diminta anamnesis atau pemeriksaan fisik dengan head to toe. Nah, dari situlah nanti muncul, supaya nanti nyambung di asuhan keperawatan, ya, saya buatkan dulu contoh-contoh kasusnya seperti ini, ya. Nah, kalau muncul saya bikin pertanyaan seperti ini, nanti kita akan bahas di asuhan keperawatan. Nah, kira-kira teman-teman ini paham nggak sih maksudnya, apakah yang dimaksud dengan implementasi dari contoh kasus di atas? Sebutkan jenis-jenis perawatan, jenis-jenis perawatan, kemudian contohnya apa nih selaku teman-teman di keperawatan, apa sih yang harus teman-teman lakukan, kemudian apa saja pertimbangan yang harus dilakukan oleh perawat, kemudian sebutkan dan jelaskan proses keperawatan dari implementasi. Nah, ini contoh-contoh yang teman-teman harus pahami dari contoh kasus di atas. Ya, nanti kita bahas di pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, kita kembali ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini adalah pemeriksaan tubuh klin secara keseluruhan, ya, artinya secara komprehensif dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ya. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, menentukan masalah, lalu merencanakan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, kemudian apa nanti evaluasinya, kan begitu ya konsep dasar pemeriksaan fisik, ya. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik di sini tentunya tercatat dalam rekam medis, ya, yang sudah ada, ya, mulai dari pemeriksaan fisik, tindakan kolaboratif, kemudian bagaimana pendokumentasian asuhan keperawatan, sampai dengan discharge planning, sampai dengan pulang. Nah, tentunya lagi bahwa di dalam pemeriksaan fisik ini ya harus dilakukan secara head to toe. Jadi pemeriksaan fisik ini memang agak sedikit keilmuan karena dituntut di sini bagaimana kita melakukan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, gitu kan. Nah, jadi tidak hanya fokus di ya pemeriksaan suhu, tensi, nadi, kemudian pernapasan, ya, tapi head to toe. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep dasar pemeriksaan fisik baik pasien dewasa maupun pasien anak, ya. Lalu tujuannya apa sih dilakukan pemeriksaan fisik? Nah, tentunya untuk menambah atau mengkonfirmasi atau menyangkal data yang diperoleh dari riwayat keperawatan. Nah, kita fokus di keperawatan. Kemudian mengkonfirmasi masalah keperawatan melalui diagnosa keperawatan. Nah, tentunya pasien-pasien yang datang ke rumah sakit, dia tidak datang ke rumah sakit kan karena ada masalah, tentunya baik dari masalah medis ataupun dari sisi masalah di keperawatan. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi dari sisi keperawatan? Dari sisi medis sudah ada, lalu bagaimana dari sisi keperawatannya, ya? Dan itu harus bersinergi antara diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Makanya di lapangan teman-teman itu kan punya yang namanya SAK.
kemudian turunannya SAK, nanti kan bagaimana melakukan tindakan-tindakan melalui SOP yang ada di unit masing-masing, ya. Kemudian untuk membuat penilaian klinis, ya, terhadap perubahan status pasien, nah ini tujuan yang ketiga. Lalu, nah, ada beberapa prinsip yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam hal pemeriksaan fisik. Nah, yang pertama itu tetap memang menjaga privasi dan kenyamanan klien, ya. Nah, ini privasi sangat diminta, apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang, gitu kan. Jadi ketika melakukan pemeriksaan fisik, diskusi, menanyakan keluhan, nah tentunya menjaga privasi, ya. Nah, kemudian sistematis dan konsisten, artinya begini, teman-teman ketika misalnya ketemu pasien, kan nggak perlu kita bawa buku, paling tidak teman-teman itu sudah paham, ya, apa yang harus ditanya ke pasien. Nah, tentunya kalau kita bawa buku kan, ya terkesan kan jadi kayak tukang sensus gitu kan. Jadi paling tidak, oh ya Ibu kenapa keluhannya, ya sudah berapa lama, ya, sebelumnya sakitnya apa, kemudian saat ini kondisinya bagaimana. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman itu kan punya yang namanya form atau standar form, baik pengkajian anak, dewasa, dan kebidanan. Nah, paling tidak ketika ke pasien itu, Bapak Ibu sudah tahu kira-kira apa yang mau ditanyakan. Nah, sehingga nanti ketika misalnya kita menanyakan, ya buku. Jadi itu maksudnya paling tidak sistematis, kemudian berurutan, dan konsisten. Artinya konsisten di sini, ya kalau sudah nanya sekali, jangan lagi ditanya-tanya, gitu kan. Artinya berurutan, sistematis, dan konsisten. Itu maksudnya sesuai dengan form. Kemudian berada di sisi kanan klien. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, teman-teman itu di nurse station mungkin pada saat pengkajian ada yang tertinggal, contohnya, ya. Teman-teman nanya dari meja, Bu, tadi Ibu sudah minum obat nggak sih? Contohnya gitu kan. Ya, tidak dianjurkan seperti itu. Nah, ini kan prinsip. Artinya, ketika misalnya kita mau melengkapi data, tetap kita berada di sisi kanan pasien, gitu kan. Tetap kita menghampiri pasien, tidak menanyakan dari nurse station atau dari meja yang ada di unit masing-masing. Nah, kemudian efisiensi. Nah, artinya karena tadi teman-teman sudah punya apa yang akan ditanyakan dengan pasien, tentunya kan efisiensi waktu, gitu kan. Karena ya apalagi teman-teman yang di IGD, ya tentunya ada tindakan-tindakan yang emergensi, urgensi yang harus segera dilakukan. Ya tentunya diminta bagaimana kemahiran dari teman-teman untuk mengolah data, mengambil data, ya berdasarkan dengan form dan standar yang ada. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, paling tidak mengenai dokumentasi, ya ini mungkin ada aturan mainnya, gitu kan. Nah, ada memang teman-teman di lapangan itu ketika mau mengkaji, gitu kan, ya langsung dicatat. Kemudian ada ya tunggu nanti. Nah, memang tujuannya saja yang mau dituntut. Bagaimana teknisnya teman-temannya di lapangan, apakah harus dicatat dulu baru nanya dulu baru catat, atau menunggu nanti. Nah, tidak terlalu permasalahan sebenarnya, tapi paling tidak tujuannya itu tersampaikan. Kita lanjut ya. Oke Pak. Nah, tentunya ketika melakukan pemeriksaan fisik, ya ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, paling tidak paham prosedurnya, persiapan alatnya. Nah, kira-kira ketika misalnya kita ke pasien, apa sih yang harus kita siapkan? Nah, contoh dalam hal ini kita melakukan pengkajian pasien baru, baik di IGD, mau rawat inap, atau di poli, atau di PK. Nah, paling tidak apa sih? Tensi, stetoskop. Nah, ini kan hal-hal yang memang sudah terbiasa teman-teman lakukan. Nah, dalam hal ini hanya saya mengingatkan kembali, tolong teman-teman ketika berhadapan dengan pasien menghindari bolak-balik gitu, ya. Karena kalau kita bolak-balik ke pasien, misalnya, misalnya tensi tinggal, termometer tinggal, stetoskop tinggal misalnya ada. Kalau misalnya rata-rata kita lebih dari 3 kali, ya 2 kali, 3 kali kita meninggalkan pasien dengan tindakan yang sama, itu memang mengurangi kepercayaan pasien terhadap kita, sehingga
dia jadi ragu nih, benar nggak sih, gitu kan? Karena baru misalnya kita mau melakukan pengkajian aja sudah berapa kali bolak-balik, gitu ya. Jadi dalam hal ini, tolong teman-teman itu sudah siap. Ketika ke pasien, oh sudah siap, saya mau hari ini mau nensi. Kira-kira persiapan untuk yang harus dilakukan apa? Oh ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Nah, nanti tolong dibiasakan seperti itu. Supaya apa? Pasien itu kita dipercayai. Karena kita tidak mudah, misalnya pasien itu percaya terhadap kita, gitu kan. Tidak, walaupun memang masih ada prinsip ketika orang sakit, itu tidak ada pilihan. Mau diapain pun dia pasrah, gitu kan. Ibu, kita mau begini, ibu, kita mau begini, ya monggo-monggo aja, ya nggak apa-apa. Karena dia selalu minta yang terbaik. Ya, mana yang terbaik? Ya, yang terbaik ini ujung-ujungnya dia sembuh. Jadi, nah ini menjadi permasalahan di pasien. Ketika dia diperhadapkan dengan sakit, datang dia ke rumah sakit, itu tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Jadi dia nurut-nurut aja, mau diapain nurut-nurut aja, gitu kan? Nah, jadi dalam hal ini, tolong teman-teman dipersiapkan lagi, ketika misalnya melakukan pemeriksaan fisik, pengajian ke pasien, alat-alatnya itu sudah teman-teman bawa. Jadi tidak bolak-balik ke ruang ke pasien. Nah, kemudian bagaimana lingkungan? Nah, lingkungan di sini artinya kira-kira ketika melakukan kajian paling tidak ya lingkungannya itu ya kondusif, gitu kan. Nah, kenapa kita harus perhatikan lingkungan tadi, privasi termasuknya tidak ada lingkungan. Nah, tentunya ada memang privasi pasien terkait dengan kondisi penyakit. Misalnya apa? B20 misalnya. Itu kan tidak mudah orang menerima ketika kita melakukan itu sebelumnya sakitnya apa. Dia tidak akan mudah dia mengungkapkan, oh saya penyakitnya ini, tidak mudah. Nah, tentunya supaya dia juga misalnya lebih leluasa untuk komunikasi, ya kita lihat lingkungannya paling tidak nyaman, tertutup. Kemudian pastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat, dan cukup penerangan. Kemudian bantu pasien mengenakan baju pemeriksaan jika ada anjuran untuk clean. Jadi dalam hal ini, ya ada memang tindakan-tindakan yang sifatnya melepaskan pakaian. Ya tentunya teman-teman itu terlibat dalam hal bagaimana mempermudah melakukan tindakan untuk proses dan prosedur tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian dituntut juga sekarang, nah ini IPCN sudah lebih happy nih, gitu kan, nggak usah disuruh udah cuci tangan, ya. Nah kalau dulu kan harus teriak-teriak nih IPCN, cuci tangan dong, cuci tangan, gitu kan. Nah mudah-mudahan dengan kondisi yang saat ini teman-teman sudah sadar dan kemudian tidak harus ditegur bahwa sudah melakukan prosedur cuci tangan. Nah kemudian jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Nah, selamat pagi Bu, saya suster ini, saya melakukan mau diskusi dengan Ibu, dengan Bapak, gitu kan. Nah, dalam hal ini anak-anak contohnya. Anak-anak ini ya tidak mudah juga kita bisa langsung akrab, tidak mudah. Nah, tentunya ada pendekatan sendiri melalui keluarga. Misalnya, si yang paling dekat dengan anak ya pasti ibunya, gitu kan. Nah, ketika misalnya teman mau menggali data, mau diskusi, ya tentunya melibatkan ibu, ya. Nah, kemudian pemeriksaan dengan berdiri di sebelah kanan. Nah, tentunya prosedurnya ya kita berhadapan dengan pasien, ya. Tidak nanya jarak jauh, ya tidak. Karena kita lebih menghargai pasien, ya. Nah, pemeriksaan umum meliputi ya tentunya ya penampilan umum, ya, status mental, kemudian nutrisi. Nah, dalam hal ini, saya memang sudah waktu pertemuan di awal, ini selalu ketinggalan nih, baik teman-teman di rumah sakit yang lain, mengenai status nutrisi, gitu kan. Nah ini nanti tolong Bu Dewi dan timnya, ketika misalnya melakukan pengkajian terhadap nutrisi, ini tolong benar-benar diperhatikan. Kenapa? Karena banyak pasien-pasien di rumah sakit itu terjadi malnutrisi, kan nggak enak, gitu kan, dan itu nggak bagus. Nah itu tujuannya kerjaan siapa ya? Kerjaan kita di lapangan. Nah, karena apa? Fokus dengan infus.
Ya, fokus dengan infus. Kemudian ketika pasien makan pagi, siang, sore, itu jarang dilihat ini habisnya berapa piring sih, gitu kan? Apakah Porsi. piring, apakah 2/3-nya, ini jarang. Apalagi misalnya pasien-pasien kita baru melakukan pengkajian, ya ada hal-hal yang sifatnya memang ya alergi, gitu kan? Nah, kenapa harus kita melakukan nutrisi terkait dengan alergi supaya nanti tidak muncul makanan itu dimakan di rumah sakit? Oh, saya alergi udang, saya alergi ikan, gitu kan? Ya, di rumah sakitnya ada menu yang menyiapkan dengan ya ikan-ikanan atau dengan udang atau dengan telur. Nah, tentunya ini kan harus terdeteksi dari awal. Jangan sampai udah alergi baru tahu. Nah, khususnya makanan. Nah, kalau dia obat kan urusannya klinis, medis, gitu ya. Nah, kemudian ini masuk pada saat dia dirawat, ini terjadi nggak malnutrisi. Nah, ini tugasnya teman-teman di lapangan, gitu. Ketika dia masuk, oh ini nutrisinya nggak bagus nih, gitu. Dan ini pemeriksaan pengkajian nutrisi, nah selalu tertinggal. Padahal nutrisi inilah yang paling utama saat ini yang harus dikaji, ya. Kenapa sangat penting? Karena nutrisi ini adalah sangat membantu proses pengobatan penyembuhan pasien. Nah, pemeriksaan umum di sini ya tentunya yang harus dipahami ada ini sesuai dengan form di rata-rata rumah sakit pemeriksaan umum terdiri dari ada kesan keadaan sakit. Nah, tentunya di sini ya paling tidak teman-teman itu punya yang namanya kesan apakah ini sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Nah, teman-teman bisa menjelaskan seperti apa nih menerjemahkannya ketika teman-teman berhadapan dengan pasien. Ya kalau sakit ringan misalnya ya hanya ya demam, flu gitu kan. Nah, kalau sakit sedang ya artinya ya ada demam, kemudian terbatas melakukan aktivitas gitu kan. Nah, kemudian terbatas melakukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya. Contohnya apa? Ya, nanti fokusnya di sini kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar di sini ya dia harus makan, harus istirahat tidur, harus mandi, harus terjadi proses eliminasi, gitu kan? Nah, dasarnya dari situ kita melihat bagaimana kesan keadaan sakit. Nah, termasuk nanti di dalamnya adalah sakit berat. Kalau dia sakit berat tentunya kan tingkat ketergantungannya kan tinggi. Jadi balik-balik lagi nanti bagaimana teman-teman di lapangan melakukan dengan kondisi pasien yang teman-teman kaji, ya. Nah, tingkat kesadaran. Nah, ini kajian ada, ya. Apa yang harus dipahami oleh teman-teman di dalam hal melihat tingkat kesadaran? Ya, ada kosmetis, nanti tergantung di unit masing-masing, ya. Ada semburan, apatis, sopor, dan sporokoma, ya, dan koma, ya. Nah, ini tadi status nutrisi dilakukan dengan ya cara inspeksi, ya palpasi. Nah, jadi tadi ketika misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik, bahwa teman-teman itu sudah paham, ya sudah paham apa itu inspeksi, apa itu palpasi, apa itu perkusi, apa itu auskultasi. Nah, ini kan di semester 1 di 3. Nah, implementasinya di tingkat 2, tingkat 3, bahkan sampai dengan sekarang ya dilakukan, ya. Baik, teman-teman masih kelihatan slide-nya nutrisi. Nah, tentunya kita lakukan dengan cara inspeksi dan palpasi. Nah, kita tahu bahwa apakah ini ketika kita melakukan pengkajian pasiennya kurus, gemuk, gitu kan, atau misalnya ada edema dan lain-lain, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan anggota fisik yang lain, ekstremitas atas bisa digerakkan tidak, kemudian apakah terjadi aneurisme misalnya kiri atau kanan, ya. Nah, kemudian tadi bahwa pemeriksaan fisik ini ya harus teman-teman pahami apa itu inspeksi, ya, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, paling tidak ini karena memang kita tidak biasakan, ya, merasa sungkan, malu, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya lakukan,
kita itu misalnya lebih lebih pede untuk pasien-pasien berikutnya. Nah, hanya memang yang saya lihat bahwa auskultasi itu tidak mudah, ya. Kita harus mendengarkan pakai stetoskop. Nah, jadi teman-teman di sini ya nggak apa-apa kalau teman-teman di IGD nggak apa-apa sembari diskusi misalnya atau di ruangan juga boleh karena di KTM itu kan dokter IGD-nya ada, dokter ruangannya ada misalnya. Nah, yang paling khas itu apa dulu nih? Misalnya dalam hal amputasi, dok, aku minta tolong dong diajarin cara mendengarkan bunyi paru, misalnya, ya, bunyi paru. Nah, kalau misalnya bunyi paru ibu ini seperti ini, nah normalnya seperti apa dok? Kan gitu. Karena memang saya memang dalam hal pemeriksaan fisik ini memang harus tatap muka, gitu kan. Nah, tapi nanti ketika misalnya teman-teman yang terjaga di unitnya, ya nggak usah sungkan gitu. Nah, semakin teman-teman banyak berdiskusi tentang pemeriksaan fisik, ya, maka teman-teman itu akan semakin ya gitu, ya. Nah, jadi auskultasi ini tidak mudah memang, tidak mudah. Jadi bunyi paru, bunyi jantung, kemudian bising usus, ya. Nah itu, nah, mendengarnya kadang karena memang kita nggak terbiasa, kemudian sudah nggak terbiasa dan nggak mau dan malu, ya makin kesininya makin susah, gitu, makin susah. Jadi coba nanti teman-teman kepala ruangan, ya, teman-teman yang di unitnya, paling tidak pahamlah bunyi paru normal, gitu kan? Karena itu bukan lagi itu medis, bukan konsultifnya dokter, tidak. Teman-teman harus tahu, apalagi teman-teman di IGD, gitu kan? Auskultasi bunyi paru, bunyi jantung, bising usus, paling tidak ya sudah di luar kepala lah, ya. Nah, termasuk nanti pemeriksaan yang lain itu ada beberapa yang pendukung, misalnya pemeriksaan buta warna dengan Snellen chart, kemudian ada dengan karputala, dengan pendengaran, atau pemeriksaan neurologi yang lain, bisa dengan rekaman, ya. Ada memang beberapa pendukung-pendukung yang lain. Nah, tujuannya dari pemeriksaan fisik ini tentunya supaya bisa teman-teman itu menyusun bagaimana kerangka diagnosa keperawatan yang benar, gitu. Jadi jangan nembak, ya. Jadi kalau misalnya nih saya ambil nih contoh status, ya, status rawat inap, rawat jalan, ya mungkin Bu Dewi udah lihat sendiri lah, ya, kira-kira hasilnya seperti apa kemarin. Dan ini memang sangat PR-nya sangat berat memang. Di sisi kasih asuhan keperawatan tidak ada. Nah, syukur kemarin sudah ada dibuat satu ditunjuk, walaupun memang tidak masih merangkap, ya. Nah, kenapa pendokumentasian asuhan keperawatan ini kita tuntut? Nah, balik lagi yang saya bilang waktu pertemuan kita dengan pemasangan IT kateter, bahwa asuhan keperawatan ini adalah rohnya keperawatan, gitu. Rohnya keperawatan. Jadi kalau misalnya nih kita yang saya lihat di rekam medik, kita masih banyak melakukan yang bukan instruksi yang lain, gitu kan. Nah, kalau misalnya menampilkan, memberikan obat, memberikan ini, kan didominasi itu dokumentasinya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu yang ditampilkan, gitu kan, artinya kan sangat lemah, gitu, sangat lemah, tidak menonjolkan identitasnya dia, baik di kebidanan maupun di keperawatan. Nah, tetapi kalau di kebidanan memang terlihat kinerja bidan di VK, jadi kamar bersalin, hanya saja kamar bersalinnya include dengan ranap, ya. Tapi di situ mereka sudah membuatkan soap dan itu sudah benar. Nah, tolong teman-teman perawat tunjukkan identitasnya, jangan menjadi copy paste dari profesi lain. Supaya apa? Teman-teman itu punya kualitas. Jadi dalam hal ini kami keperawatan dan timnya ini harus kerja ekstra nih. Bagaimana teman-teman di keperawatan lapangan itu, ya, memahami fungsi daripada penerapan asuhan keperawatan. Nah, jadi tujuannya apa sih sebenarnya ini lagi? Nah, sekarang teman-teman itu sudah
ada otonom, ya. Keperawatan di Indonesia sudah diberikan kewenangan otonom, ya. Dari mana diberikan otonom? Nah, sekarang kan sudah punya STR, ketika kerja harus STR. Kira-kira teman paham nggak kenapa harus menggunakan STR? Dulu ada SIP, ada SIK, sekarang STR. Nah, undang-undang yang terbaru sebelum ini kan tahun 2013, nomor 148, itu menuangkan bahwa seluruh profesi kesehatan harus punya izin, lisensi, dan legalitas. Tujuannya apa? Ketika teman-teman salah melakukan prosedur, salah melakukan tindakan keperawatan, sebelum undang-undang ini dibuat, yang menanggung itu rumah sakit. Jadi nanti ya yang menjadi imbasnya rumah sakit. Nah, sekarang tidak, personal gitu. Nah, tetapi kan itu perlu pembuktian melalui jalur hukum. Nah, apakah dengan tindakan-tindakan yang sekarang banyak teman-teman kita profesi yang masuk? Banyak, gitu kan? Nah, contohnya tadi apa? Mungkin teman-teman sudah lihat di media sosial, ya, hampir tiap 1/3 bulan itu ada yang masuk. Gitu. Jadi harapannya sih teman-teman tidak masuk terjerumus ke situ, karena tadi sudah otonom bahwa ketika muncul STR maka teman-teman dituntut dengan kualifikasi standar. Makanya balik lagi dengan profesi yang sekarang, oh harus lulus yang namanya Hukom, gitu kan? Nah, harus yang namanya Hukom. Nah, Hukom ini artinya menandakan bahwa ini sudah sesuai dengan standar, gitu kan? Nah, mungkin saya tahu persis, misalnya, oh ini sudah Hukom, sudah ada STR-nya, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi? Nah, tentunya kan kalau saya melihat sih belum. Kenapa? Karena kalau misalnya kita uji dengan 12 core kompetensi, misalnya yang sudah dibuatkan oleh organisasi profesi, itu pasang input saja teman-teman paham sendiri, padahal itu kompetensi dasar. Nah, kemudian termasuk di dalamnya pemeriksaan fisik ini. Pemeriksaan fisik di sini ya lebih cenderungnya hanya tensi, nadi, suhu, pernapasan, padahal tuntutannya bukan demikian. Ya, harus dengan itu. Jadi itu tujuannya, ya. Nah, kemudian bahwa dalam pemeriksaan fisik dituntut tadi dalam hal bagaimana pendokumentasian asuhan keperawatan, baru tadi ya pemeriksaan lengkap terdiri dari penilaian kondisi pasien secara sistem organ yang spesifik. Nah, baru urutannya yang selanjutnya ya suhu, nadi, tekanan darah. Jadi ini di sistematisnya bukan ke arahnya ke sini dulu, bukan. Ya, lihat dulu dia mulai dari atas sampai ke bawah, setelah itu baru masuk ke sistem organ. Ya. Oke, kira-kira ini paham nggak maksudnya? Oke, teman-teman yang lain? Oke. Lalu saya masuk ke organ, ya. Nah, salah satu yang dalam pemeriksaan fisik yang harus teman-teman pahami ya memang suhu, betul. Ya. Nah, suhu di sini kalau kita lihat sekarang bukan lagi yang harus diwajibkan, tapi sudah standar, apalagi dengan kondisi yang sekarang, ya. Jangan ke rumah sakit, masuk kantor aja ukur suhu, gitu kan. Jadi, nah hati-hati dengan yang suhu. Kemudian, kenapa memang teman-teman harus memahami tujuannya apa sih harus kita mengukur suhu? Ya, tadi memang sudah jadi, kalau di kantor-kantor sudah menjadi protokoler, ya. Nah, di rumah sakit, nah ini harus teman-teman harus lebih sensitif dituntut. Jadi jangan hanya mengukur suhu, misalnya nih, oh suhunya berapa? 38 misalnya. Nah, ini 38 ini teman-teman harus berpikir kenapa, gitu, ya. Jangan dicuekin karena salah satu faktor karena infeksi ya adanya peningkatan suhu tubuh, ya. Jadi suhu ini menggambarkan apakah pasien ini terkena misalnya ada infeksi, baik itu infeksi karena virus, bakteri,
ya, atau dengan pemberian transfusi, karena reaksinya kan di samping dia alergi, ya, tentunya kan menggigil dan demam, ya. Kemudian ada ya golongannya ya protozoa, ya. Nah, kemudian dalam hal ini teman-teman yang harus pahami adalah hipotermi, ya. Nah, apalagi pasien-pasien yang bayi, prematur, ya jangan sampai terjadi hipotermi karena ini bahaya, gitu. Jadi mengukur suhu ya tidak hanya sebatas mengukur suhu, nah tapi kita lihat letak dan posisi. Nah, kalau misalnya sekarang lebih fokus, lebih banyak yang dianjurkan itu melalui termogan, ya. Nah, untuk ketiak ini memang di standar akreditasi tidak disarankan yang manual, ya, tapi diminta adalah digital. Nah, sekarang sudah lebih canggih lagi melalui termogan. Nah, cuman di dalam termogan ini coba teman-teman lihat lagi. Nah, di gambar paling tidak paham manual booknya lah. Nah, kan ada yang di dahi, ada yang di tangan, gitu kan. Nah, coba lihat manual booknya. Termogan ini, ya, apakah ini untuk dahi atau untuk tangan, atau bisa dua-duanya? Ya, karena ini menjadi dilema nih sekarang nih untuk pengukuran suhu melalui termogan. Nah, ada beberapa orang tidak mau di dahi, mau di tangan. Nah, ternyata bahwa termogan ini tidak semua bisa di tangan, tidak semua juga kalau di dahi sudah pasti. Nah, tapi termogan ini tidak semua bisa di tangan, gitu. Nah, coba nanti dilihat manual booknya, ya, karena ini jadi masalah nih, ya. Orang maunya di tangan, tapi alatnya maunya di dahi. Nah, menjelaskan ini memang agak sulit untuk saat-saat ini, ya. Nah, kemudian mengukur suhu, ini teman-teman yang harus pahami bahwa suhu itu terjadi peningkatan suhu tubuh, artinya adanya suatu proses atau petanda adanya infeksi, ya. Kalau tinggi, ini mau diapain? Orang dehidrasi juga bisa terjadi peningkatan suhu tubuh. Ya. Nah, ini tadi, ya, terjadi hipotermi di bawah 36, ya, kurang dari 36, kemudian normalnya, ya paling tidak teman-teman sudah paham. Dan ini jadi menjadi salah satu standar nilai normalnya, 36 sampai 37,5. Ini secara nasional, ini sudah menjadi protokol, baik di kantor, tempat umum, kemudian rumah sakit atau layanan sarana kesehatan, ataupun di daerah-daerah pabrik umum, ya. Nah, kemudian terjadi peningkatan suhu tubuh jika suhunya di atas 37,5 sampai dengan 40 derajat. Kemudian hipertermi di atas 40. Nah, jadi hati-hati pada kasus-kasus pada anak, ya. Nah, kemudian baru tekanan darah. Nah, teman-teman saya pikir sudah paham betul bagaimana teknik dan prosedur SOP untuk mengukur tekanan darah. Ya, hanya teman-teman yang dipahami bagaimana letak mansetnya. Ya, nah sekarang memang tidak dianjurkan lagi air raksa, harus digital. Ya. Nah, tapi terkadang nggak semua rumah sakit bisa menyiapkan dengan digital, ya. Nah, ada masih didominasi dengan air raksa. Nah, coba mansetnya. Kalau mansetnya, ya, paling tidak dilihat, ini kan ada selangnya tuh. Nah, jadi dari selangnya itu harus di pena, ya. Jadi 2 jari di atas siku, letak mansetnya, lalu diletakkan stetoskop, ya. Nah, memang ada kecenderungan luas dan lebar dari mansetnya, tapi saya pikir itu rata-rata standar lah, ya, standar, apalagi yang namanya baik digital maupun yang manual. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau nensi anak, ya siapkanlah manset anak, siapkan juga stetoskop anak. Jadi jangan campur-campur, itu hasilnya pasti bias, ya. Mansetnya anak tapi stetoskopnya dewasa, pasti nggak akurat, atau dibalik, ya.
kemudian stetoskopnya anak, tapi mansetnya dewasa. Nah, coba, ya. Nah, untuk teman-teman yang untuk merawat anak, saya pikir sarananya sudah mendukung bahwa stetoskopnya anak sudah ada. Kemudian mansetnya, mansetnya sudah, atensinya sudah ada, ya. Nah, yang paling teman-teman pahami lagi di sini, kalau dia rendah, kalau dia tinggi, nah ini sensitivitasnya yang harus dituntut, gitu kan? Langsung cepat-cepat, nah apa yang harus dilakukan dalam hal ini? Nah, kalau misalnya SOP-nya langsung koordinasi, ya cepat-cepat koordinasi. Nah, kemudian kalau disuruh observasi, di observasi itu terdokumentasi, gitu. Jadi observasi 2 jam ya, observasi 1 jam ya, ada dokumentasinya per jam, per 2 jam, gitu. Nah, tinggal nanti teman-teman ya mau dibikin form ya terserah. Nah, kenapa? Supaya terlihat kinerja dari teman-teman di lapangan. Jadi tidak muncul, wah ini duduk-duduk doang, atau main-main HP doang, gitu kan. Nah, semua unit lah, IGD, rawat inap, atau di TK. Nah, kalau misalnya ada instruksi yang observasi, paling tidak ada dokumentasinya. Kalau rendah, tolong sensitivitasnya tinggi. Nah, kalau tinggi, tolong sensitivitasnya tinggi. Kenapa nih tensinya rendah? Kenapa tensinya tinggi? Ya. Nah, ini tadi teknik dan cara peletakan dari manset. Ya, tinggal menyesuaikan apakah yang tensi ini anak atau dewasa. Nah, ini batasannya, ya ini saya pakai referensi, banyak sih referensi bagaimana batasan tekanan darah berdasarkan tingkat usia. Ya, saya ada Depkes, ada WHO, ada Persatuan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, ada Persatuan Anestesi, banyak. Jadi, tapi range-nya tidak jauh dari sini, gitu kan? Mungkin beda 0,5 atau beda dengan 10, gitu kan? Nah, jadi nggak apa-apa. Jadi saya pakai referensi yang dari Depkes, ya. Nah, di sini dibagi berdasarkan umur. Ada bayi kurang dari 1 bulan, ada bayi kurang dari 1 tahun. Kemudian anak usia 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian batasan anak yang kedua 6 sampai 13 tahun. Ada remaja 14 sampai 18 tahun. Ada dewasa 19 sampai 40 tahun. Kemudian ada dewasa yang kedua 41 sampai 60 tahun. Kemudian lansia di atas 60 tahun. Nah, batas sistolik normalnya dan batas diastolik normalnya. Jadi dia itu punya range antara 45 sampai 80, antara 30 sampai 55. Itu sistol dan diastoliknya. Nanti tergantung dari dokternya, misalnya patokannya sih pasti ada di rumah sakit masing-masing, ada. Nah, ini diminta dari siapa? Misalnya, nah kalau tensi ya untuk anak, ya mintalah dari dokter anak, gitu kan, batasannya. Misalnya nanti kan ada umurnya dari 1 bulan, 3 bulan, gitu kan. Nah, kalau dewasa, ya dimintalah dari dokter dewasa, paling tidak penyakit dalam, paling tidak. Jadi acuan itulah nanti yang dipakai untuk EWS. Jadi kita memang harus tetap koordinasi. Ketika misalnya kita menggunakan format EWS, nah harus diminta nilai normal tensi, suhu dari BPJP. Jadi EWS yang kemarin yang saya kirim formatnya yang ke Bu Dewi, itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter anak, dokter penyakit dalam melalui ya SMS-nya, atau bisa dibantu dengan plan medik lah ya, yang koordinasi dengan dokternya, supaya nanti apa tidak salah gitu. Oh, dari keperawatan bikin format EWS begini, tapi tidak koordinasi dengan plan medik, repot gitu. Jadi ini adalah batasannya. Nah, kemudian ada kategori hipertensi. Nah, kategori hipertensi ini saya ambil dari Persatuan Penyakit Dalam Indonesia. Ya, nanti ada menurut Depkes, ada menurut WHO, ya. Nah, mereka mengkategorikan kalau misalnya tensinya tinggi, kemudian rendah, gitu kan. Nah, hipotensi berarti tensinya kurang, sistoliknya kurang dari 90. Kemudian diastoliknya kurang dari 60, ya. Nilai normalnya berapa? 90 sampai 119.
kemudian diastolnya 60 sampai 79, jadi tetap dia pakai rest. Nah, ternyata bahwa prehipertensi masuk di 120, sistoliknya sampai 139, sedangkan diastoliknya adalah 80 sampai 89. Kemudian dibagi lagi hipertensi derajat 1 dan hipertensi derajat 2. Kemudian ada disebut dengan krisis hipertensi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di IGD itu penanganannya berbeda, ya. Ini krisis hipertensi sama dengan hipertensi derajat 1, itu penanganannya berbeda di kegawat daruratan, khususnya hipertensi emergensi atau krisis hipertensi atau hipertensi urgensi, ya. Nah, ini jadi itu standarnya dari penyakit dalam, ya. Nah, kemudian denyut nadi. Nah, coba teman-teman kebanyakan sih kalau hitung nadi itu masih kayak megang api gitu kan, oh nadinya sekian, gitu kan, padahal semua ada aturannya. Nadi itu di mana, itu kemudian posisi tangan kita bagaimana, kemudian kalau dia misalnya bayi ngitung nadinya di mana, gitu kan. Nah, jadi denyut nadi merupakan pemeriksaan pada pembuluh darah nadi dan arteri, ya. Nah, letak-letaknya saya pikir teman-teman paham. Yang harus dipahami itu adalah ketika misalnya posisi tangan, ya, posisi tangan itu harus tepat untuk menghitung nadi, ya. Nah, nilai normalnya saya pikir nanti tinggal preferensinya pakai dari mana, ya. Nah, ini nadi berdasarkan tingkat usia, ya. Kalau dia BBLR berarti rentang normalnya 120 sampai 160, rata-rata 140. Ya, jadi ada rentang normalnya, ada rata-ratanya berdasarkan tingkat usia, ya. Nah, tadi kalau kita misalnya cek lokasi, kita cek nadi, ya letaknya sih di mana aja, di arteri radialis, brachialis, karotis, ya, poplitea, tibialis posterior, dan dorsal pedis. Dorsal itu di daerah kaki, ya, di daerah kaki. Nah, baru masuk kita ke pernapasan, ya. Jadi apa sih yang harus diperhatikan dari pernapasan? Ya, bagaimana laju pernapasan, kemudian iramanya teratur apa tidak, bagaimana kedalamannya, bagaimana tipenya atau pola pernapasan. Jadi dalam hal ini, ya, ini berhubungan dengan contoh kasus yang tadi, ya, laju pernapasannya, kira-kira paham nggak apa laju pernapasan? Iramanya teratur apa tidak, gitu kan? Kedalaman itu artinya sampai dengan menggunakan otot-otot pernapasan nih, ya, tipenya, ya, pola napas. Nah, ini nilai normalnya. Jadi kalau misalnya kita menghitung pernapasan, ya tentunya ya paling tidak kita perhatikan dada atau meletakkan tangan di dada, ya. Nah, ini pada bayi, pada anak, remaja, dan dewasa. Nah, nanti nilai normalnya ini nanti disesuaikan dengan kalau dia bayi, kalau anak sampai dengan tingkat usianya saja. Misalnya di KTM itu batasan usia anak itu mungkin 18 tahun. Berarti dari 0 bulan sampai dengan 18 tahun referensinya dari dokter anak. Nah, kemudian 18 tahun ke atas untuk menentukan tensi nadi pernapasan suhu ya dari penyakit dalam. Nah, ini tadi. Nah, baru pemeriksaan fisik, apa itu infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ya. Nah, khusus trauma, kalau misalnya non trauma, kita harus bisa bedakan, ya, karena kasus-kasus trauma itu kan, ya mungkin dia menyerang dada atau kepala. Jadi kalau misalnya non trauma, boleh kita mengurutkan dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Sedangkan pada kasus-kasus trauma, itu infeksi kita lihat, lalu melakukan auskultasi, palpasi, lalu perkusi. Jadi
teman-teman supaya paham urutannya ketika melakukan pemeriksaan fisik, ya, non trauma dan trauma itu urutannya berbeda, ya. Nah, ini tadi bahwa tadi pemeriksaan fisik itu harus tertutup dari kepala, ya, rambut, ini kita jelaskan karena standarnya minta begitu di pemeriksaan fisik form. Bagaimana rambutnya kotor atau tidak, ubannya banyak atau tidak, bagaimana mata bisa melihat atau tidak, terjadi konjungtivitis atau dengan ada kelainan mata yang lain, kemudian bagaimana fungsi pendengarannya, bagaimana dengan fungsi penciuman, kemudian bagaimana dengan fungsi perasa atau mulut, ya, bisa nggak dia merasakan asin, manis atau asam, ya. Kemudian di leher adakah benjolan baik kanan maupun kiri, ya. Kemudian dada kita lihat ketika dia bernapas simetris atau tidak kanan dan kiri. Nah, kemudian dari sisi abdomen ini kita bagi beberapa kuadran berdasarkan letak dan organnya, ya. Nah, ini ada contoh-contoh misalnya ketika kita melakukan tindakan inspeksi, ya, melihat, ya, inspeksi ini apa sih? Gitu kan, ya, melihat secara umum apa sih terjadi perubahan-perubahan pada pasien. Misalnya kita tahu kalau dia misalnya normal nih, oh dia kesan umumnya kalau dia sehat kan kita pasti bisa membedakan lah, ya, oh ini sehat, oh ini sakit, ya, itu kita bisa melihat dari inspeksi, melihat. Kemudian dari itulah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, ya. Kemudian ada beberapa yang harus kita lihat terkait dengan adanya kelainan-kelainan pada ekstremitas, ya, mungkin kasus trauma, ya. Kemudian kita lihat lagi napasnya, apakah menggunakan napasan cuping hidung atau dengan yang lain, ya. Retraksi diafragma ini salah satu ketika kita misalnya melakukan infeksi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernapasan, khususnya pada organ paru misalnya, ya, asimetris enggak, artinya dada kanan dan dada kiri. Kemudian frekuensi napasnya kurang atau lebih, gitu kan? Ada, oh kayaknya nggak nyampe nih, oh, normal apa tidak, gitu kan? Nah, kemudian dada kanan dan dada kiri sama apa tidak, ya? Itu bisa kita lihat dengan teknik inspeksi. Nah, kemudian kalau misalnya nih, ini mungkin contoh untuk teman-teman konsultasi menggunakan tentunya kan stetoskop nih, ya, mendengar bunyi usus, kemudian bunyi jantung, statik. Nah, mungkin ini harus dipraktekkan, ya, harus dipraktekkan, dan teman-teman ya harus mau, gitu kan, kalau mau, ya mau pintar, mau bisa, gitu kan. Karena ilmu ini nggak hilang, ya. Mungkin nanti ada tetangga, ada saudara, ada keluarga. Kalau teman-teman paham osteopathi, ini ilmunya nggak hilang, ya. Jadi kalau misalnya nih kita mau mendengarkan bunyi paru misalnya, oh normalnya apa nih? Oh vesikuler. Seperti apa sih bunyi vesikuler? Gitu. Ya ini harus dipraktekin. Nah nanti bisa teman-teman di lapangan ya dibantu dengan ya dokternya, ya. Nah, kemudian ada bunyi bronkial, ada lebih kasar atau tinggi. Oh ini ada nih eksudat nih, cairan nih di paru nih. Oh bunyinya bronkial. Seperti apa sih bunyi bronkial, gitu kan? Nah yang ketiga ada bronkovesikuler, lebih kasar, tinggi. Nah apalagi pada saat terjadi inspirasi, pada saat dia ibu suruh napas, tarik napas, gitu kan? Oh ada nih lebih kasar nih pada saat inspirasi. Nah ini contoh-contoh kasus seperti apa sih? Yang seperti napasnya, ya misalnya dengan tinggi paru atau BP pada anak misalnya, ya. Kemudian ada apotrik, ya misalnya berhubungan dengan bronkus. Nah ini mungkin ya sudah agak sedikit lebih jauh keilmuannya, tapi paling tidak teman-teman ya di lapangan, dan ini memang standar kompetensi, ya, paham dalam osteopathi ini adalah bunyi jantung, paru, dan bising usus, ya. Nanti silakan teman-teman itu ya bagaimana
ya di lapangan ya bisa bersinergi dengan dokter jaga ya, karena kita harus bermitra, itu konsepnya ya. Nah kemudian perkusi, mengetuk, apa sih yang harus ketuk-ketuk gitu kan. Nah tentunya ini bisa kita memahami, misalnya kita mengetuk paru nih, perkusi, batasnya paru itu di rongga iga keberapa sih ya, kemudian sudah jantung itu di mana sih gitu kan. Nah jadi menentukan kualitas, ini salah satu contoh yang mau kita lakukan perkusi adalah paru. Jadi ya sonor ya, normalnya nih kalau kita ketuk nih 2 jari atau 3 jari di iga keberapa nih ya, kita melakukan. Nah jadi kalau tidak diperhatikan memang agak susah. Nah jadi dalam hal ini tolong teman-teman lebih aktif di lapangan, karena ini ilmu yang memang keuntungannya cukup banyak ya, cukup banyak, dan nggak akan hilang kalau teman-teman paham ya perkusi ya. Nah saya tidak terlalu mendetail dalam hal ini karena apa, yang tuntutannya yang lebih diminta di standar pom-pom kajian itu adalah tadi yang dari head itu tadi. Iya, nanti sejarah Pak. Nah ini Berlari tapi kepala, rambut, mata, ada kelainan, bagaimana fungsi penciuman, fungsi penglihatan, ya. Nah kemudian palpasi. Nah, jangan semua saya palpasi misalnya nih teman-teman paham nggak gimana kita misalnya, oh ada jawab sih saya. levernya, Lever itu gimana sih? Bisa kan normalnya tidak teraba, kalau dia teraba berarti ya ada pengerasan pada misalnya persen sosis atau yang hepatitis misalnya ya. Nah kemudian abdomen nih, nah, dalam hal menentukan oh ada nyerinya di daerah mana. Nah jadi pemeriksaan dilakukan dengan meraba menggunakan telapak tangan, kemudian tujuannya apakah ada benjolan atau konsistensi organ lain, apakah ini keras, lunak, yang khususnya di daerah abdomen ya. Nah kemudian tujuannya di sini lagi adalah mengetahui apakah ada kelainan yang terjadi pada benjolan di misalnya di daerah-daerah organ yang lain, mungkin pada kasus-kasus trauma apakah telah ada fraktur ya, kemudian menghitung frekuensi napas dan adanya stim primitus atau primitus taktil ya. Nah, kemudian bisa juga dengan melakukan palpasi pada apakah ada benjolan di leher ya. Ini teknik-teknik gambar bagaimana teknik kita melakukan palpasi. Nah ini tadi kalau kita melakukan perkusi misalnya nih membedakan atau mengetahui apakah dada kanan dada kiri itu simetris atau tidak pergerakannya. Jadi teknik perkusi itu posisi tangan itu nomor satu gitu kan. Ini iga pertama ya, kemudian iga kedua, iga ketiga, dan iga keempat. Ini seperti peletakan EKG saja ya, diketuk baik dari depan ataupun dari belakang. Jadi cara mengetuknya ya kan harus sama bunyinya ya, itu ini normal. Jadi kalau misalnya ada kelainan misalnya, nah teman-teman kan lebih bisa bagaimana penerapan asuhan keperawatannya nanti kan. Nah dalam hal ini memang saya tidak terlalu menuntut teman-teman kalau bisa ya lebih dalam, tapi kalau tidak ya paling tidak pahamlah apa itu perkusi, auskultasi, kemudian inspeksi, kemudian palpasi ya, baik dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Nah ini tadi kalau kita lihat dari sisi abdomennya itu ya, ini ada dibagi, berarti kalau misalnya yang kanan, yang kiri, tengah gitu kan, nanti yang sebelah kanannya lagi bisa kita lihat organnya, oh ini hati, ini usus 12 jari, oh ini lambung ya, jadi khusus di abdomen. Jadi kalau kita mengetuknya di mana nih, oh ini yang kita ketuk itu apa, itu kan apakah usus 12 jari atau usus besar gitu ya, atau dengan hati ya, atau dengan kaki ya. Oke. Nah mungkin ini contoh-contoh gambar untuk pemeriksaan fisik ya, baik dari misalnya kita melakukan inspeksi ya, banyak yang kita lihat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki
kemudian pada fokus di ekstremitas atau fokus di abdomen, ya, apakah ada terjadi distensi, ada scar, gitu kan. Pada tahap auskultasi, bagaimana peristaltik ususnya, ya. Kemudian pada palpasi kita mengetuk, apakah ada nyeri tekan, ya. Kemudian dengan hal keluhan-keluhan yang lain. Jadi ini contoh-contoh gambar-gambar bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik dengan tekniknya tadi, harus terdapat di dalamnya ada inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi, ya. Ini contoh lainnya, ya. Nah, sebagai kesimpulan dari pemeriksaan fisik di sini, teman-teman, yang harus saya sampaikan adalah tujuan pemeriksaan fisik adalah memperoleh informasi yang akurat tentang fisik pasien. Jadi, teman-teman ketika misalnya melakukan anamnesis dengan pasien, baik dirawat jalan maupun rawat inap, hati-hati, ya, hati-hati, ya. Karena apa? Informasi ini kan kondisi pasien, kondisi penyakit pasien. Jadi teman-teman itu ya jangan terlalu anggap sepele terhadap pengkajian, ya. Nah, kemudian urutan pemeriksaan fisik, misalnya bayi, anak dewasa, tidak harus sesuai dengan urutan. Jadi memang kalau misalnya di pemeriksaan itu coba dilihat untuk pemeriksaan fisik pada anak, kemudian dewasa, biasanya sih hanya bedanya di auskultasi, ya. Tadi kalau dia trauma dan non trauma, ya mengedepankan tadi inspeksi dan auskultasi, ya. Nah, untuk anak tentunya dia lebih mengedepankan dulu misalnya bercanda, lalu nanti yang masuk ke auskultasi, ya. Pada usia bayi dan anak kecil, auskultasi abdomen jantung dahulukan. Jadi tadi saya bilang bahwa pada kasus pemeriksaan fisik pada bayi, anak, ya dia lebih mengutamakan itu mendahulukan ya pemeriksaan pada auskultasi di abdomen dan jantung. Lalu nanti dia ke ujung rambut, ya, baru ke ujung kaki. Nah, dalam melaporkan hasil pemeriksaan, mulailah dari identitas pasien. Jadi dalam hal ini juga ada hubungannya nanti dengan sistem pelaporan ke dokter, ke BJP. Jadi teman-teman harus membiasakan, ya, sistem pelaporan kondisi pasien mulai dari identitas, ya, kemudian diikuti dengan keluhan umum, tingkat kesadaran, lalu tanda-tanda vital, dan pemeriksaan pendukung. Nah, contohnya, ya, selamat pagi dok, saya Dewi dari lantai 4, mau melaporkan Tuan A, umur 40 tahun, saat ini kondisinya lemah dok. Nah, kemudian tekanan darahnya sekian, kesadarannya sekian, kemudian instruksi dokter sudah dilakukan. Nah, tadi sesuai dengan arahan dokter diperiksa penunjang, misalnya HB, leko, segala macam. Ya, mohon arahannya dok. Dan jadi tersistematis. Jadi hubungannya nanti yang ini dengan sistem pelaporan. Jadi nanti teman-teman harus membiasakan bagaimana sistem pelaporan terhadap pemeriksaan fisik yang teman-teman lakukan. Jadi mulailah dari identitas pasien, kemudian diikuti dengan keluhan, kemudian tanda-tanda vital yang lain, kemudian data pendukung lainnya, misalnya apakah ada ronsen atau dengan yang lain, ya. Nah, saya pikir ini yang mau saya diskusikan kepada teman-teman, khususnya pemeriksaan fisik. Nah, nanti supaya nyambung, ya, kegiatan diklat melalui Zoom lainnya, pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, hari ini tentu tadinya pendokumentasian asuhan keperawatan, nah, tapi saya dahulukan dulu di pemeriksaan fisik, ya. Jadi nanti supaya sedikit nyambung di pendokumentasian asuhan keperawatan nanti. Nah, kira-kira ini teman ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo. Ya, ada teman-teman yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya, teman-teman di sini?
Silakan. Nyalakan. Kalau tidak ada, Speakernya. saya mau bertanya. Kalau tidak ada, Kayaknya sudah paham semua ya. Nanti saya lihat aplikasinya nih Pak mereka oke. di bawah. Ya. Kalau misalnya kita diskusikan nih, semua kan masih aktif kan? Tolong yang oke. Kalau tadi kali ini kan sudah difoto nih, sudah difoto kan? Kira-kira kalau misalnya saya diskusikan ke sini, ada yang bisa bantu saya nggak? Apa yang dimaksud dengan implementasi keperawatan? Bisa dibantu? Halo? Ayo, siapa nih? Tadi nggak ada yang bertanya. Sekarang disuruh jawab pertanyaan yang ada di layar. Dapat poin ya. Siapa yang bisa? Iya. Ini akan di-note nih, akan di-note. Silakan. Kok pada diam ya? Ayo bersuara di sini. Jadi supaya nyambung pemeriksaan fisik, kemudian implementasi form, dan penegakan diagnosa keperawatan. Jadi besok kita lebih ke teknis, bagaimana kita melakukan implementasi asuhan keperawatan. Supaya nanti apa? Teman-teman itu bisa menunjukkan, oh saya capek, punya kualitas, itu kan ditunjukin dari dokumentasi yang direkam medik gitu. Jadi kalau nanti misalnya nih saya kunjungan ke sana, artinya kan sudah ada perbaikan dari sebelumnya, ya. Karena saya langsung telusur ke asuhan gitu. Jadi asuhan artinya saya ke rekam medik, sampling, oh rawat inap kamar bersalin, IGD, kemudian poli, dan rawat inap pasien dewasa gitu. Itu kan kompetensi dasar penerapan dan pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, mungkin gini Bu Dewi. Ya Pak. Jadi tetap memang sesuai dengan jadwal. Nanti tolong dibikinkan kasus, ya. Iya. Mau pakai kasus ini boleh, atau mungkin sudah ada kasus di Bu Dewi yang sebelum-sebelumnya. Iya. Coba diimplementasi sesuai dengan form yang ada di KTM. Pasien ini mulai dari masuk, nanti bunyi narasinya terserah Bu Dewi. Ya. Dari VK, IGD, atau dirawat inap, narasinya terserah. Tetapi yang mau saya minta di situ adalah bahwa dari narasi cerita pasien masuk di IGD ini atau dirawat inap bawah jalan, nanti implementasinya itu ada di form yang ada di KTM. Ya. Kemudian penerapan asuhan keperawatannya dibuatkan satu shift. Misalnya terserah mau jam 2 ke jam 21, atau jam 21 malam ke jam 7 pagi, atau jam 7 ke jam 14, terserah. Nah, tetapi dari narasi itu terlihat bahwa teman-teman di lapangan itu paham apa sebenarnya yang dilakukan terhadap pasien-pasien itu. Misalnya, ya dirawat dengan tipoid, dengan DHF, dengan APP, kemudian TB, DM, gitu kan. Jadi terlihat di situ. Nah, kira-kira ini paham nggak nih? Nah, tapi ketika bidanan, nah kemudian nanti di Bu Dewi yang mengarahkan, nah kemudian di keperawatan, tapi dikumpulkan di Bu Dewi. Nah, Bu Dewi nanti melihat ada kasus seperti ini, kemudian nanti dia
implementasi form yang mulai dari pengkajian, diagnosa sama perawatan, kemudian nanti termasuk di dalamnya CPPT gitu. Kira-kira paham nanti teman-teman kita di lapangan ini, misalnya dari dia ketika dia pagi, sore atau malam gitu. Iya Pak. Nah, Untuk contoh kasus sudah ya, kami lagi bikin untuk aplikasi narasi, untuk form-form juga udah kami siapkan. Nanti minggu ini kami udah langsung untuk aplikasi form. Untuk minggu ini jadwal kami di IGD Pak. Ya. Oke, IGD. Nah, nanti kan kalau kemudian target selanjutnya kira-kira kan muncul nih contohnya ada masyarakat layar nih, ini keluhan sesak misalnya, kemudian sulit mengeluarkan dahak. Nah, kalau misalnya kita breakdown nih gitu kan, kira-kira keluhan utamanya apa sih gitu kan. Nah, apa sih diagnosa keperawatannya ini, apa sih intervensinya, apa sih implementasinya, kan kira begitu kan. Nah, dengan kondisi begini, paham nggak sih teman-teman kita yang di lapangan? Nah, kalau yang pidanan itu langsung dia, kalau dia spontan berarti sudah langsung partograf, gitu kan? Kalau dia misalnya proses EC, nah terlihat dia dalam bentuk swabnya kebidanan di PK, gitu kan? Nah, memang kalau yang saya lihat sebenarnya partografnya ini ya paling tidak semua sudah mampu melakukan dengan mandiri. Nah, judulnya kan ini nih. Nah, dalam contoh ini ada tindakan kolaborasi, ada tindakan mandiri, gitu kan. Nah, tindakan mandiri ini yang mana sih untuk mengatasi bahwa pasien ini sesak? Tindakan kolaborasinya mana sih, gitu kan? Nah, jadi supaya teman-teman lapangan itu paham mana yang kolaborasi, mana yang mandiri. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, yang selama ini terjadi, kan lebih banyak melakukan instruksi, ya kan? Nah, ternyata dia kegiatan dia sendiri, dia tidak dituangkan di situ. Nah, padahal misalnya dia sudah capek, dia sudah melakukan tindakan, tapi kalau misalnya kita urut dengan benar, dia lebih banyak melakukan instruksi. Nah, itu kan salah. Artinya, kalau misalnya kita balik lagi ke kompetensi, berarti STR-nya kan nggak benar, kan gitu kan? Iya. Di Permenkes yang 148 kan bunyinya begitu. Oh, ini semua D3 keperawatan sudah kompeten. Kompetennya di mana? Oh, ada 12 standar kompetensi yang harus dipahami D3 keperawatan lulus. Nah, ada standar kompetensi D3 kebidanan setelah dia lulus. Oh, dia sudah paham ANC, sudah paham dengan postnatal, intranatal, sudah paham dengan asuhan kebidanan. Oh, sudah paham dengan kala 1 sampai kala dalamnya ada kala 1 sampai kala 4. Sudah paham dengan leopard. Kan standarnya kan begitu. Nah, ketika misalnya kita lihat dengan implementasi sekarang, cocok nggak sih dengan tadi dia punya STR dengan kompetensinya yang ada sekarang? Cocok nggak sih? Kan gitu kan? Nah, berarti kalau nggak cocok, berarti kan dipertanyakan nih STR-nya. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau mungkin ini bisa dikerjain, bisa difoto supaya nyambung besok. Ya. Ada Bapak, difoto dulu. Karena kasusnya nanti kita akan bahas ini di penerapan asuhan keperawatan. Minta kasusnya tadi Pak, kasus. Oke, kasusnya. Sip. Oke. Bu Dewi nanti, ini kan pemeriksaan fisik ini tadinya kan di tanggal 28. Iya. Sehingga saya majukan di tanggal 24 karena supaya nyambung di tadinya kan saya nggak pakai ini nih pemeriksaan fisik, saya ini kan tambahan judul baru nih.
Ya, Ya, iya, oke. saya tambahkan ya. Nah, nggak apa-apa ya. Nah, pemeriksaan fisik yang di sini sebenarnya sih lebih fokusnya itu Bu Dewi, bagaimana tadi aplikasi form pengkajian baik anak, dewasa, sama dengan kebijanan. Nah, itu pokoknya di situ. Ya, Nah, kemudian, standar kompetensi yang keduanya itu adalah bisa melakukan dengan tadi mengukur suhu, tensi, nadi dengan benar. Nah, yang ketiga, paham menggunakan teknik menggunakan auskultasi. Ya, paling tidak gambaran besarnya, bunyi paru, jantung, dan isi usus, ya kan? Nah, ya, ukur mampu melakukan penilaian dengan sistem persarapan, misalnya pakai refleks hammer gitu kan. Nah, ini nilainya berapa nih, otot nih. Ini ada resa, ada 0, 1, 2, sampai 5 gitu kan. Ada. Nah, yang ekstremitas yang atas, kanan, bawah, kan gitu nih, ukur. Nah, tapi kalau misalnya itu kasar, paling tidak paham. Ini yang tadi, ya, paru, jantung, dan isi usus. Itu lebih ke situnya. Ya, jadi nanti implementasinya di form-form yang sudah ada di rumah sakit, baik UGD, Polri, dan Tawainnya. Nah, terkait dengan yang itu, nanti kan ada aplikasi formnya nih. Mungkin Bu Dewi bisa dibantu dengan kepala ruangan yang lain untuk melakukan, ya, terserah itu nanti teknisnya dikumpulkan 1, 2, 3 orang di tempat perawatan, gitu kan. Tapi jangan dibawa pulang ke rumah. Kalau dibawa pulang ke rumah atau dikerjain sembari dinas, nah itu juga percuma, tidak efektif. Mungkin nanti dia ada kesibukan atau dengan apa, gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini mungkin bisa dibagi. Hari ini mungkin 4, besok 5, lusa 3 misalnya. Nah, teknisnya nanti, oh hari ini kepala ruangan ini yang dampingin, atau besok Bu Dewi gitu. Jadi teknisnya begitu, kasih kasus, kasih form, ya. Caranya bukan dibawa ke rumah, bukan dikerjain di sembari sore, tidak. Kalau misalnya kualitas teman-teman itu pengen dilihat, ini tekniknya begitu Bu Dewi. Oke, Pak. Ya, itu memang planning kami, ya. Ya, oke. Ini kan masih ada teknik mengenai teknis lah dari perangkat-perangkat yang kegiatan online, ya. Nah, kami di pusat, ya, teman tim IT berusaha membuat senyaman mungkin, ya, berusaha membuat senyaman mungkin dalam hal kegiatan di kelas kita kali ini, karena ini sebagai awal aja, ya, karena kalau nanti saya libatin terlalu banyak rumah sakit, ya nanti kondisinya kan begini, jadi kurang efektif, gitu kan. Nah, kemudian saya harus merubah beberapa slide, gitu kan, karena tadi dibatasi kadang waktu, ini sekarang agak lumayan lama, kalau kemarin kan break dulu nih, karena dibatasi dengan waktu. Nah, mudah-mudahan nextnya kegiatan di kelas seperti ini sudah lebih baik, kemudian nanti saya bisa menampilkan video-video, ya, karena saya tidak menampilkan video karena ini waktu terbatas, gitu. Betul. Ya, jadi nanti saya mungkin bisa menampilkan ya video-video supaya teman-teman juga tidak boring hanya mendengarkan lewat gambar-gambar, ya Pak. Kayaknya lebih menarik ya, gambar, video, jadi lebih ngantuk, ya. Jadi kalau saya masukin tadi itu waktunya nggak pas, pasti suruh istirahat, gitu. Iya. Jadi paling tidak saya rubah, ini ada beberapa slide saya rubah, ya, tapi paling tidak mengena dengan form yang ada di KTM, ya, paling tidak mengena dengan form yang ada di KTM. Nah, kemudian saya tetap memang masih berharap sih mudah-mudahan aman, ya. Saya tetap memang masih lebih mengutamakan tatap muka, ya, karena memang materi-materi yang kita buat susun ini memang lebih ke skill, gitu kan, lebih ke skill, kemudian interaksinya harus paling tidak
ya bisa lebih dekat, kemudian bisa dengan demonstrasi dan praga di depan teman-teman. Nah, memang pembelajaran lebih efektif seperti itu. Iya. Ada demonstrasi, ada diperagaan, kemudian ada praktek keseluruhan. Nah, khususnya misalnya ya kalau BHD kan harus tatap muka, nggak bisa. EKG harus tatap muka. Memang rata-rata yang kita susun ini memang didominasi adalah tatap muka, yang memang tuntutannya itu adalah bagaimana skill teman-teman itu di lapangan itu mantap dan baik. Ya, artinya kan sama ilmu-ilmu mungkin ya kita sudah pelajari sama-sama waktu standarnya kayak D3 kebidanan, D3 keperawatan, tapi ada yang beberapa skill-skill memang yang harus ya teman-teman itu bisa melakukan dengan mandiri dan benar, gitu kan, dan cepat kan gitu. Nah banyak memang misalnya kita sering memberikan oksigen, tapi kita tahu fungsi selangnya itu kenapa nasal, kenapa masker breathing, kenapa no breathing, gitu kan. Kemudian EKG itu hanya sebatas di dokter. Nah ternyata sekarang ada EKG dasar dituntut perawat harus lebih mampu, bisa misalnya. Oh teman-teman nih di ICU fokusnya ya kalau ventilator ya semuanya ke dokter, gitu kan. Ada beberapa areanya keperawatan yang memang bisa dilakukan, misalnya setting sirkuit, menentuin menu-menu, itu kan sedikit, itu kan, tapi memang itu klinis memang. Tapi kalau dia sirkuit tubing kan enggak, itu menjadi tanggung jawab dari teman-teman di lapangan, gitu. Nah ini tadi EWS itu harus simulasi di lapangan, nggak bisa belajar online, gitu, karena harus berperan aktif, misalnya rawat inap, rawat jalan, gimana ini bisa berjalan, itu di EWS-nya itu memang untuk di materi bisa sih tampilkan melalui video-video yang ada ya. Tapi ini tadi ya mudah-mudahan ke depan bahwa kegiatan ini bisa kita minimalkan dari sisi perangkat pendukung ya. Kayak pusat itu sangat berusaha bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Nah jadi harapannya ke depan, jadi kemarin kan harus jam sekian kan, nah ternyata tolong kasih linknya lebih cepat, nanti jam 9 sudah, gitu kan. Nah kemudian nanti di jam-jam diklat ini tolong misalnya teman-teman itu lebih sedikit aktif, proaktif, dan nanti sekarang sudah misalnya 30 menit sebelum kegiatan sudah bisa masuk, nanti saya tinggal kirim linknya, gitu ya. Sip lah. Oke, mungkin itu yang mau saya diskusikan dengan teman-teman. Berarti tanggal 28 itu ada 2 materi ini. Nah, materi kedua ini tuh kan ada role play. Role play itu ya mungkin nanti ya mudah-mudahan sudah bisa video. Coba nanti saya cari videonya seperti apa yang harus dipahami oleh kepala ruangan, misalnya serah terima atau handover di unit. Ya, dia ada 2 materi, satu materi khusus audio, kemudian materi yang kedua khusus kepala ruangan, gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita share pertemuan kali ini. Kalau tidak ada penanya, masih ada yang mau menanyakan? Ya, saya mau menjelaskan itu aja Pak, sesinya untuk ke teman-teman yang lain. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, untuk teman-teman yang hadir di sini, ini akan kami absen. Jadi nggak kami anggap ini tidak hadir. Jadi yang tidak hadir, ini pun ada nanti pencatatan di kami. Ya, jadi yang ada sanksi kami kita sesuai dengan kesepakatan kemarin. Ya, yang aktif dan tidak aktif itu tentu akan berbeda. Ya. Nah, terus tugas untuk hari ini kan ada contoh kasus. Tolong, tadi kan ada pertanyaan. Tolong dijawab itu pertanyaan, nanti di-share japri ke saya. Apa jawabannya? Itu sebagai dari post-test dari kami. Terus besok ini kan jamnya sudah kita mulai nih jam pagi. Jam 9.30 sampai dengan jam 12. Tolong konsekuen untuk jam-jamnya ini. Jadi minimal sebelum jam 8:30
10 itu udah wajib. Ya, setengah jam kita 15 menit sudah ada di tempat. Ya, sudah absen. Sehingga waktunya jam 9.30 kita sudah mulai. Jam 12 kita selesai. Jadi efisiensi waktu. Tidak ada lagi namanya molor karena menunggu peserta. Ya. Nah, bagi yang nanti terlambat itu pun ada pencatatan. Terus untuk email, ini masih kami temukan nama-nama email yang tidak sesuai dengan namanya. Tolong nama email itu sesuai dengan nama masing-masing. Jangan pakai nama kiasan atau nama ini alias. Ya, ada tadi. Ada yang semok-semok apa nggak ngerti. Jadi pakai nama sendiri. Itu nggak saya absen dan saya tolong namanya yang bagus. Ya. Mungkin itu jadwal sudah saya share di grup keperawatan. Tolong Karu di koordinasi ya. Jadi monitoringnya untuk pelaksanaan diklat ini. Mungkin itu aja Pak. Baik, Terima Bu Dewi, kasih untuk materinya. Iya. Terima kasih Bu Dewi ya atas arahannya kepada teman-teman di lapangan. Nah, mungkin itu yang mau saya sampaikan di kegiatan diklat ya online hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman. Ya, mohon maaf apabila yang ada kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan 72 ini buat tim Epidusat yang begitu semangat ya dalam hal mendukung ya kegiatan Zoom ini ya. Mungkin itu Bu Dewi yang saya sampaikan. Terima kasih semua teman-teman. Selamat siang, selamat Terima kasih. Semangat ya.